Ya, selamat datang di materi pembelajaran seputar microservice. Nah, saat ini kita sedang memasuki topik tentang testing microservice. Nah, testing dalam sistem berbasis microservice memiliki tantangan tersendiri yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, serta cara mengatasinya. Oke, mari kita mulai mungkin di slide pertama. Oke, ya, seperti yang mungkin sudah kita ketahui ya, testing itu penting untuk semua jenis sistem dan arsitektur. Nah, tidak ada sistem yang boleh langsung di production tanpa melewati fase testing yang ketat lebih dulu. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa bug minimal mungkin. Nah, tentu saja tidak ada sistem yang benar-benar bebas dari bug. Nah, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan jumlah bug tersebut. Nah, dalam microservice, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, testing ini menjadi semakin penting. Nah, karena ada banyak proses dan komponen yang bergerak di dalamnya. Dan kemungkinan terjadinya kesalahan juga jauh lebih besar. Nah, selain itu, testing microservice menghadirkan tantangan tambahan yang tidak ditemukan pada arsitektur yang lebih tradisional atau monolit. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk merencanakan dan mengimplementasikan testing dengan baik untuk sistem berbasis microservice. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang testing. Kita harus ingat bahwa dalam testing software apapun, setidaknya ada 3 jenis testing yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama adalah unit test. Nah, selanjutnya ada integration test. Dan yang terakhir ada end-to-end test. Kita akan membahas ketiga jenis testing ini dalam sesi ini. Nah, melihat apa saja yang terlibat dan apakah ada hal khusus yang perlu kita perhatikan ketika berurusan dengan sistem berbasis microservice. Tapi sebelum itu saya ingin membahas tantangan dulu deh terkait testing dalam microservice ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sistem berbasis microservice memiliki banyak komponen yang bergerak. Kalau di monolith system, kita hanya punya satu proses yang menangani semua tugas. Dan kita tahu persis apa yang perlu diuji. Nah, tapi dengan microservice, kita bisa punya banyak proses dan partisipasi dalam aplikasi tersebut. Nah, masing-masing dengan platform teknologi, database, API, dan sebagainya yang berbeda-beda. Nah, testing dan melacak semua layanan ini jelas bukan hal yang mudah. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang bisa membantu memperjelas masalah ini. Nah, katakanlah ini ada sistem kita yang terdiri dari 4 microservice. Nah, beberapa layanan memiliki database, sementara yang lain tidak. Kalau dalam kasus ini adalah service Orange ya, dia punya database dan juga service Purple. Nah, lalu kita lihat alur tipikal dalam sistem ini. Nah, dalam alur ini, red service memanggil green service, yang kemudian memanggil purple service. Nah, alurnya sebenarnya cukup sederhana. Nah, itu artinya ketika menguji alur ini, ujiannya harus dimulai dari red service dulu dan berakhir di purple service. Ini menimbulkan masalah pertama. Nah, dalam pengujian biasanya dengan aplikasi satu proses atau monolith, kita bisa melakukan full cycle test dengan proses tunggal. Nah, kita mulai pengujian dengan memanggil API dari proses tersebut dan menunggu respons API. Kita tahu bahwa API tersebut tidak mengakses layanan eksternal karena memang tidak ada kalau di sini. Namun dengan microservice, hasil dari alur tersebut bisa tercermin pada layanan lain yang sama sekali berbeda. Nah, jadi untuk memastikan apakah tes berhasil, kita harus memanggil API dari red service terlebih dahulu, lalu pergi ke purple service untuk memeriksa status akhirnya. Nah, ini membuat testing menjadi jauh lebih rumit untuk dibangun dan dijalankan, dan memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Nah, selain itu ada masalah lain yang bisa saja terjadi. Nah, ketika layanan yang kita uji bergantung pada layanan lain. Nah, beberapa layanan diantaranya mungkin belum siap pada saat pengujian. Nah, karena tidak semua layanan dalam sistem dikembangkan pada waktu yang bersamaan. Nah, wajar jika ada layanan yang selesai lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Dan jika layanan-layanan tersebut bergantung pada layanan lain yang belum selesai dikembangkan, nah bisa ada masalah dalam pengujian tersebut. Mari kita rangkum sejenak apa yang baru saja kita bahas. Nah, tantangan utama dalam microservice adalah dalam testingnya ya, adalah menguji state di berbagai layanan. Nah, ketika satu layanan memanggil layanan lain dan end state tersimpan di salah satu layanan tersebut,
Tantangannya adalah ketika beberapa layanan yang saling bergantung tidak berfungsi saat waktu pengujian. Sekarang mari kita bahas ketiga jenis pengujian yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu unit test, integration test, dan juga end-to-end test. Kita akan melihat bagaimana mereka berhadapan dengan arsitektur microservice dan apa yang perlu kita lakukan agar pengujian tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, kita mulai dengan yang unit test dulu. Nah, dengan unit test, kita menguji unit kode individual seperti metode, interface, dan juga sebagainya. Nah, tes ini tidak digunakan untuk menguji keseluruhan flow atau komunikasi antar komponen. Selain itu, unit test berfokus pada pengujian yang hanya terjadi in process. Nah, jadi misalnya kita tidak akan memeriksa apakah kode ini dapat berkomunikasi dengan database. Nah, itu bukan cakupan dari unit test. Nah, agar unit test efektif, biasanya pengujian diotomatisasi. Nah, dalam sistem yang diuji dengan baik, ada banyak unit test, bahkan jumlah unit test biasanya lebih banyak daripada metode atau fungsi yang diuji. Nah, kurang lebihnya dengan rasio sekitar 4:1 umumnya. Nah, mengelola dan memvalidasi semua pengujian ini secara manual akan menjadi tugas besar bagi seorang arsiteknya. Nah, oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan automated framework. Nah, hampir semua platform pengembangan memiliki automated unit testing framework. Nah, seperti NUnit untuk .NET, dan juga JUnit untuk Java, dan juga Jest untuk JavaScript. Nah, salah satu aspek penting dari unit test adalah bahwa pengujian dikembangkan oleh developer. Alasannya sederhana, developer memiliki pengetahuan paling dalam tentang kode yang mereka tulis, sehingga mereka tahu fungsi atau unit kode mana yang perlu diuji. Nah, tim lain seperti tim QA mungkin sangat memahami functional requirement, tapi mereka tidak tahu detail unit kode. Nah, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan unit test ini. Oke, mari kita lihat contoh sederhana dari unit test. Nah, misal kita punya order service. Seperti yang diharapkan dari layanan seperti ini, ada beberapa metode untuk menangani pesanan. Di antaranya ada add order untuk menambahkan pesanan baru, kemudian ada cancel order untuk membatalkan pesanan yang sudah ada, kemudian ada juga get order detail untuk mengambil detail lengkap dari pesanan tersebut, dan juga ada get order for user yang mengembalikan daftar pesanan untuk pengguna tertentu. Nah, ini berguna saat pengguna login ke sistem dan memasukkan detail akun mereka. Lalu kita ingin menampilkan daftar pesanan yang mereka buat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, unit test menguji unit kode. Dan unit kode yang biasa kita uji adalah metode. Jadi dalam kasus ini kita memiliki setidaknya 4 unit test, di mana masing-masing menguji metode tertentu. Meskipun pada kenyataannya kita mungkin akan memiliki lebih banyak unit. Bukan hanya 4 saja, karena seperti yang tadi, biasanya rasionya adalah 4:1. Nah, tapi untuk contoh ini kita akan mengasumsikan ada 4 tes, 1 untuk setiap metode. Ini adalah peran dari unit test, dan seperti yang bisa dibayangkan, pengujian ini sangat penting untuk menjaga kualitas sistem. Oke, jadi bagaimana dengan unit test di sistem microservice? Nah, apakah ada perbedaan di sini? Nah, jawabannya ternyata tidak. Unit test berfungsi sama baik itu di microservice maupun di monolith. Nah, ini cukup masuk akal karena unit test hanya menguji kode di dalam proses, atau istilahnya in process code. Nah, jadi tidak terpengaruh oleh sifat terdistribusi dari microservice itu sendiri. Dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar batas microservice. Nah, di dalam service itu sendiri, kodenya adalah kode yang sama seperti sistem monolith. Karena tidak ada perbedaan. Kita bisa dan harus tetap menggunakan framework dan metodologi yang sama. Tidak ada alasan untuk mencari framework khusus untuk unit testing dan di sistem microservice. Jika framework tersebut bekerja di monolith, maka akan bekerja dengan baik juga di microservice. Oke, itu tentang unit test. Sekarang kita lanjut ke jenis tes berikutnya. Ya, baik, mari kita lanjut ke jenis tes berikutnya, yaitu ada integration test. Dengan integration test, kita menguji fungsi dari sebuah service. Berbeda dengan unit test yang fokus pada code unit.
integration test lebih fokus pada fungsi keseluruhan dari service tersebut. Kita tidak terlalu peduli dengan bagaimana kode tersebut dikembangkan, melainkan apakah service tersebut berfungsi dengan baik. Nah, dalam integration test, tujuan kita adalah mencakup sebanyak mungkin kode pad yang ada dalam service tersebut. Semakin banyak kode pad yang kita uji, semakin komprehensif tes kita. Tentu saja, jika kodenya sangat kompleks, tidak selalu memungkinkan untuk mencakup semuanya dalam integration testing. Sehingga kita harus memastikan bahwa critical path sudah teruji dengan baik. Nah, penting juga untuk dicatat bahwa beberapa code path mungkin melibatkan akses ke pihak eksternal atau objek eksternal. Nah, seperti database atau service lain. Dan ini adalah salah satu perbedaan terbesar antara unit test dan juga integration test. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam unit test kita tidak pernah melampaui batas sebuah service. Tapi dalam integration testing, kita bisa dan seringkali memang seharusnya melakukannya. Oke. Mari kita lihat contoh sederhana. Nah, seperti yang bisa kita lihat, service order memiliki sebuah database yang tentunya berada di luar service tersebut dan berada di dalam proses terpisah. Sebagai bagian dari integration test, kita harus menguji akses service ini ke database. Nah, tentu saja ini menimbulkan pertanyaan apa yang terjadi jika database atau service eksternal lainnya yang digunakan oleh service kita tidak siap, seperti di slide. Nah, menggunakan versi yang salah atau bahkan tidak berfungsi karena alasan apapun. Kita slide. Ya, baik, dalam kasus seperti tadi, kita akan menggunakan sesuatu yang disebut test double. Nah, test double adalah objek atau bagian dari software yang berpura-pura menjadi objek atau service asli, agar kita bisa melakukan testing. Nah, misalnya dalam kasus kita, test double akan berpura-pura menjadi database, sehingga integration testing kita dapat berjalan. Sekarang ada 3 jenis test double, yaitu yang pertama fake, kemudian ada stub, dan juga mock. Nah, mari kita bahas satu persatu dan pahami apa fungsi masing-masing. Kita mulai dengan fake dulu. Nah, fake adalah implementasi yang menggantikan service eksternal dengan solusi yang lebih sederhana. Artinya, fake sepenuhnya menggantikan objek asli dan memberikan implementasi yang lebih ringan. Seringkali berada dalam proses yang sama. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat fake untuk sebuah database, kita bisa menggunakan in-memory storage yang sangat sederhana mungkin dan mudah digunakan, namun tetap menyediakan beberapa fungsi penyimpanan. Seperti yang disebutkan, seringkali fake diimplementasikan dalam proses yang sama. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan implementasi yang cepat dan menghindari komunikasi antar service yang bisa memperumit situasi. Namun karena fake diimplementasikan dalam proses yang sama, hal ini memerlukan perubahan pada kode. Kode dari service perlu mengetahui bahwa sekarang ia bekerja dengan fake, bukan dengan objek asli atau database. Dalam kasus kita, sebagai pengganti menggunakan database eksternal, nah sekarang kita memiliki fake DB yang berada di dalam service itu sendiri dan mensimulasikan database asli dengan menyediakan API yang sama. Jadi itulah yang disebut fake. Kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu stub. Nah, stub adalah sebuah potongan kode yang berisi data yang sudah di hardcode. Biasanya digunakan untuk mensimulasikan data yang tersimpan di database atau service yang mengambil data dari database. Nah, keunggulan besar dari stub adalah memungkinkan simulasi data service dengan cepat. Menggunakan stub, kita tidak perlu memiliki database yang sepenuhnya berfungsi dengan data dinamis atau service yang mengakses database tersebut. Yang kita butuhkan hanyalah service ringan yang menyimpan data yang sudah ditentukan di dalam kode itu sendiri. Ini memungkinkan simulasi layanan data dengan cepat dan pengujian integrasi yang efektif. Nah, dengan stub, kita tidak diperlukan perubahan kode pada service yang kita uji. Bahkan service tersebut tidak akan tahu bahwa ia sedang bekerja dengan stub. Nah, dari sudut pandang service, stub ini adalah service yang normal dan mengembalikan data yang sepenuhnya normal.
Nah, jadi dalam kasus ini, customer service yang diakses oleh service kita untuk mengambil data digantikan oleh customer stub, yaitu implementasi yang sangat ringan dari customer service yang berisi data yang sudah di hardcode. Perlu dicatat bahwa order service sama sekali tidak tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Oke, selanjutnya ada mock. Nah, dengan mock, kita tidak mencoba memberikan data palsu seperti menggunakan well, fake, atau stub. Nah, yang kita lakukan dengan mock adalah memverifikasi data bahwa akses telah dilakukan. Nah, misalkan jika kita memiliki sepotong kode yang perlu mengakses layanan cuaca, dengan mock kita bisa memastikan akses tersebut benar-benar terjadi. Nah, ini berguna ketika kita tidak terlalu peduli dengan hasil dari panggilan tersebut, tetapi tes kita memeriksa bahwa layanan kita benar-benar memanggil layanan eksternal. Nah, berbeda dengan fake dan stub, mock tidak menyimpan data sama sekali karena memang tidak diperlukan. Sekarang mirip dengan stub, mock tidak memerlukan perubahan kode pada layanan yang kita uji. Biasanya diletakkan di luar layanan dan layanan tidak tahu bahwa ia bekerja dengan mock. Nah, dalam kasus ini, mock akan terlihat seperti ini. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat, daripada menggunakan customer service, sekarang kita punya customer mock. Mock ini tidak menyimpan data dan tidak berpura-pura menjadi layanan tersebut. Ia hanya memverifikasi data bahwa layanan kita benar-benar memanggil customer service. Oke, jadi ini adalah 3 jenis tes double yang mungkin akan digunakan oleh tim kamu saat menguji microservice. Oke, sekarang ada beberapa hal lagi yang perlu ketahui tentang integration test. Yang pertama adalah integration test diimplementasikan menggunakan API dari layanan. Berbeda dengan unit test, mereka tidak memanggil metode secara langsung, tetapi menjalankan layanan dengan cara yang sama seperti yang akan dilakukan di dunia nyata menggunakan API-nya. Selain itu, berbeda dengan unit test, integration test dikembangkan dan dijalankan oleh tim QA, bukan oleh para pengembang atau developer. Karena di sini tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang kode. Tes ini dijalankan oleh tim QA yang sudah sangat terampil dalam tugas-tugas seperti ini. Integration test, seperti halnya unit test, sebaiknya otomatis. Karena kita berusaha mengotomatisasi infrastruktur kita, nah tes ini sebaiknya juga otomatis untuk mempercepat siklus deployment. Nah, lalu bagaimana hal itu bisa dilakukan? Nah, sebagian besar framework unit testing mendukung integration test. Jadi kamu tidak perlu mencari alat eksternal lainnya. Ada beberapa alat menarik yang mungkin membantu di sini, tapi pada dasarnya kamu bisa menggunakan framework yang sudah ada. Oke, jadi itu adalah integration test. Dan sekarang mari kita lanjut ke jenis tes berikutnya, yaitu end-to-end test. Nah, jenis tes yang akan kita bahas adalah end-to-end test. Dan ini terakhir, tes ini adalah seperti yang mungkin kita bisa tebak, digunakan untuk menguji keseluruhan alur sistem. Nah, biasanya end-to-end test menyentuh semua layanan dalam sistem yang logis, mengingat kita ingin memastikan semua alur dalam sistem berjalan dengan benar. Nah, ini berarti jika ada layanan yang entah bagaimana lolos dari integration test, layanan tersebut harus diuji dalam metode end-to-end testing. Nah, salah satu aspek penting dari end-to-end test adalah mereka menguji untuk keadaan akhir. Dengan kata lain, mereka tidak hanya memanggil API dan memeriksa respon, tapi jika layanan ini memanggil layanan lain yang mengubah keadaan, end-to-end test akan memeriksa layanan lainnya untuk memastikan keadaannya benar-benar berubah. Ini berbeda dengan integration test yang hanya menguji satu layanan dan lebih fokus untuk memastikan layanan itu berjalan dengan sempurna. Jika layanan tersebut memanggil layanan lain yang menyebabkan masalah, integration test tidak akan mendeteksinya. Namun, end-to-end test akan mendeteksinya. Nah, mari kita lihat contoh tipikal end-to-end test. Jadi di sini ada sistem kita yang terdiri dari 4 microservice. Alur yang kita ingin kita uji adalah ini layanan merah memanggil layanan biru, yang memanggil layanan hijau, yang kemudian memanggil layanan ungu secara berturut-turut. Nah, dengan end-to-end testing, tes dimulai dari layanan merah dan berakhir pada keadaan layanan ungu. Nah, kita tidak menguji nilai yang dikembangkan oleh layanan merah, tetapi apa yang terjadi di layanan ungu.
Itulah makna dari end-to-end testing. Kita menguji dari satu ujung ke ujung yang lain. Sekarang ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan tentang end-to-end test. Yang pertama adalah mereka sangat rapuh. Seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya, ada banyak bagian yang bergerak dalam arsitektur microservice dan semuanya bisa menjadi masalah dengan cepat. Mempertahankan lingkungan pengujian yang berfungsi dalam lingkungan microservice yang terus berubah tidaklah mudah. Nah, selain itu, end-to-end test memerlukan kode. Kita perlu bisa menjalankan tes dan kemudian memeriksa keadaan akhir. Itu mungkin memerlukan pemeriksaan ke database untuk nilai tertentu atau memanggil layanan lain dan memvalidasi nilai kembalian. Nah, dengan kata lain, ada beberapa kode custom yang diperlukan untuk tes keadaan akhir. Nah, terakhir, end-to-end test biasanya digunakan hanya untuk skenario utama, atau jangan mencoba mencakup semua skenario end-to-end test, termasuk yang paling ekstrim sekalipun. Ini akan memakan waktu yang cukup banyak dan tidak akan menjadi penggunaan usaha yang paling efektif. Nah, skenario tepi sebaiknya diuji dalam integration test, dan end-to-end test sebaiknya hanya dilakukan untuk skenario utama. Oke, jadi itulah 3 jenis pengujian dan bagaimana penerapannya dalam sistem microservice. Sekarang mari kita rangkum apa yang telah kita bahas di sesi ini. Ya, jadi hal pertama yang perlu diingat tentang testing adalah bahwa ini sangat penting. Tidak ada sistem yang boleh di-launch tanpa testing yang tepat. Nah, dalam sistem microservice, fokus utama sebaiknya ada pada integration test. Ini adalah jenis tes yang paling efektif dalam konteks microservice dan memerlukan upaya paling sedikit, namun memberikan nilai yang paling besar. Dan di mana posisi kita sebagai arsitek dalam fase testing? Pertama, kita harus memastikan bahwa framework otomatis testing sudah diterapkan. Seperti yang sudah disebutkan, unit dan integration test harus diotomatisasi untuk memungkinkan siklus deployment yang lebih cepat. Jika itu belum terjadi di lingkungan customer, bantu mereka mengadopsi framework otomatis tersebut. Selain itu, terlibatlah dalam analisis hasil tes. Terkadang hasil tes bisa menunjukkan perlunya perubahan arsitektur. Misalnya jika tes menunjukkan adanya masalah performa di salah satu service, mungkin perlu meninjau dan arsitekturnya dan melakukan perbaikan. Oke, itu tadi adalah fase testing dalam arsitektur microservice. Saya harap teman-teman menikmati bagian ini dan bahwa penjelasan ini menjadi lebih memahami tentang khususnya ada yang terkait testing dan juga microservice. Oke, jadi itu mengakhiri sesi kita kali ini seputar testing microservice. Untuk sesi selanjutnya, kita akan bahas seputar service mesh. Saya Andrian Aprilianto, terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.